Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jumpa lagi di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kali ini kita akan belajar materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada kesempatan kali ini ada dua materi yang kita bahas, yaitu pengaruh monopoli dalam perdagangan dan pengaruh kebijakan kerja paksa. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian menanam tanaman tersebut? Ya, tanaman tersebut merupakan tanaman cengkeh, di mana tanaman ini merupakan salah satu produk yang dimonopoli oleh bangsa Barat saat menjajah Indonesia. Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat di Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasa pasar atau monopoli. VOC menekan para raja-raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya sekedar menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Nah, monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Lalu bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Tentu kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Nah, semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Lalu siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Nah, tujuan Belanda melakukan adu domba yaitu Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau kekuasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat
rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal, apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. Beberapa gubernur jenderal, diantaranya Antonio van Diemen, Johan Matsuyker, Fridtjof van Goen, dan Cornelis Jensen Spilman, yang merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, pada tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Dan mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja, bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena terpaksa juga akan membuat seseorang menderita. Nah, hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Nah, mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanan, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Salah satu hasil kerja paksa adalah Jalan Raya Anyar Panarukan. Jalan tersebut memanjang lebih 1000 km dari Cilegon, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur. Anyar Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batak Prancis. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Jalan Anyar Panarukan disebut juga Jalan Raya Pos, di mana Jalan Raya Pos ini sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama, yaitu untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman William Daendels.
Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyer Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Nah, pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut dengan kerja rodi atau kerja paksa. Baiklah, sampai di sini dulu ya materi kali ini tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, yaitu pengaruh monopoli dalam perdagangan dan pengaruh kerja paksa. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi pengaruh sistem sewa tanah dan pengaruh sistem tanam paksa. Oke semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.